Salam jumpa dari kami tim MBKM Magang Lintas Iman Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Pada kesempatan ini kami akan men-sharing pengalaman dari teman-teman selama teman-teman berada di Pondok Pesantren Ngalah ini kurang lebih selama 1 bulan. Nama saya Mita dan teman saya Ocin, saya Afi, saya Nita, dan saya Ina. Teman-teman, waktunya kita selama ini sudah hampir 1 bulan, menginjak 1 bulan pada minggu ini. Saya ingin tahu bagaimana sih kegiatan pertama yang dilakukan oleh teman-teman bisa sharing. Bagaimana sih kegiatan pas hari pertamanya? Baik, terima kasih Kakak Mita sebagai host dalam kegiatan podcast kali ini. Jadi kegiatan hari pertama kita itu yang pertama kita istilahnya itu observasi mengenai lingkungan yang ada di sini, mulai dari pondok pesantren, di sekolah-sekolah, dan juga di universitas. Jadi di pondok pesantren Ngala ini memiliki beberapa asrama, yaitu dari asrama A sampai asrama Q. Itu berkaitan dengan asramanya. Lalu untuk jenjang pendidikannya itu terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, ada MI, SMP, dan MTS, SMA, MA, dan SMK, ditambah dengan universitas, yaitu Universitas Darut Taqwa. Jadi Universitas Darut Taqwa ini merupakan salah satu universitas multikulturalisme, ya. Jadi di sini tuh rasa multikulturalisme itu sangat tinggi sekali, ya. Pokoknya hari pertama itu kita keliling-keliling seperti itu dengan dosen pembimbing dari Unika dan beberapa teman asrama, pengurus asrama di Pondok Pesantren Ngala itu mendampingi kita untuk keliling-keliling di Ponpes Ngala. Bagaimana kesan pertamanya setelah teman-teman berada di Pondok Pesantren Ngala ini? Kesan pertama saat datang ke Pondok Pesantren ini, yaitu waktu pertama kali kita diberi kesempatan perkenalan di dalam masjid, ya, di dalam masjid Darut Taqwa, dan itu dihadiri oleh para santri. Ya, dari para santri itu penuh, banyak sekali. Kita diberi kesempatan untuk perkenalan dan juga memberikan kesan dan juga pesan kepada teman-teman santri. Dan juga waktu itu kita sempat viral di Yudanta TV. Ya, dan puji Tuhan masyarakat yang menontonnya mereka sangat senang dan mereka siap menerima kita semua untuk belajar di tempat di Pondok Pesantren Ngalah ini. Bagaimana perasaan Kakak Ina ketika Kakak Ina ditayangkan di TV? Awal itu terharu juga karena tidak pernah masuk ke dalam masjid selama saya di Ruteng maupun di tempatnya saya di Rendu. Tidak pernah masuk ke dalam masjid. Ini pertama kali masuk ke dalam masjid. Iya, pertama kali. Makanya rasa terharu dan juga rasa senang, sangat senang. Ada yang mau tambahkan bagaimana rasanya masuk dalam masjid? Kalau dari saya, pas masuk pertama itu di masjid, apalagi kan kita di tengah-tengah orang muslim nih. Nah yang lainnya, khusus yang untuk perempuan itu kan di samping, ada penutupnya tembok. Jadi saya sangat bersyukur dan terharu juga ketika berkenalan di tengah teman-teman muslim. Jadi waktu itu kan kita dengar suara riuhnya mereka, tepuk tangan, semacam penerimaannya itu istimewa sekali. Jadi terharu ya, ternyata umat muslim juga merindukan ini kehadiran kita di sini. Jadi bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita di Ponpes Ngalah ini.
Teman-teman, kegiatan apa yang pernah diikuti oleh teman-teman selama 1 bulan di Pondok Pesantren Ngala ini? Oke, terima kasih Kakak Mita. Yang pertama kami ke MI, kedua kami ke MA Darut Taqwa, dan yang ketiga kami ke SMA Darut Taqwa. Apakah teman-teman terlibat ambil bagian atau hanya mengunjungi? Oh iya, terima kasih. Kebetulan sampai di sana kami dipercayakan untuk membawa tarian dari Manggarai. Karena kita tidak terlalu hafal tarian Manggarai, jadinya kami membawa tarian dari Nagikyo, dari Kakak Ina. Pas menarinya itu kami hanya menari 5 orang. Tapi karena asik, ibu-ibu dan anak-anak di sana, mereka ikut. Jadinya rame Mbak, maunya lanjut terus. Kalau di MA Darut Taqwanya? Di MA Darut Taqwanya, hari pertama kami berbincang-bincang dengan kepala sekolah, dengan bapak kurikulum. Terus waktu itu kami diberi buku, Pak. Iya. Kami diberi buku. Satunya untuk prodinya kita, habis itu satunya untuk Pribadi. Iya, pribadi. Terus hari keduanya itu diskusi dengan organisasi. Jumlah keseluruhannya ada 12 organisasi. Ya, yang ada di sekolah. Organisasi intrasekolah yang ada Sekolah di MA dan Taqwa. Kan dari yang sudah dikunjungi dari teman-teman tadi MI, MA. Kalau di SMA-nya? Oh iya, di SMA-nya itu sampai di SMA kami diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah diskusi-diskusi, kami diminta sama Bapak Kepala Sekolah untuk membantu menjadi juri Bukan main bagi adik-adik yang mengikuti vokal solo. Terus kami dibimbing oleh Bapak Kesenian, kalau nggak salah Pak Soleh. Iya. Bukan main ya, langsung diberi kepercayaan Iya. jadi juri. Iya, juri sementara. Juri sementara. Sementara. Kurang lebih baru 1 bulan di sini. Teman-teman kan hidup di Pondok Pesantren Ngala yang dimana memiliki perbedaan jauh dengan daerah kita di Manggarai. Apa sih perbedaan antara perbedaan di sini dengan di Manggarai, baik itu dalam jenis kehidupan atau yang lainnya yang membedakan gitu? Iya, terima kasih Kakak Mita. Mungkin dari segi budayanya itu sangat berbeda sekali. Kalau dari segi interaksi dengan masyarakat itu, kalau di sini sangat ramah gitu. Ramah. Ketika kita kan kita dari NTT nih, Iya. kan kita sampai di sini, terus mereka mbak dari NTT, pokoknya ramah sekali Mbak. Terus kalau di Manggarai itu saya rasa tidak terlalu, kalau ada orang dari luar itu kan tidak ada yang bilang halo dari mana. Kalau di sini tuh sangat sangat ramah dengan kehidupannya itu. Kalau di sini tuh, kalau yang kita kenal dulu kan orang kota itu kan individualis, ternyata sampai di sini tidak. Kalau khususnya di Pasuruan ini tidak ada yang bersifat individualis, tapi mereka itu saling membantu, sosialnya itu tinggi. Iya, Nah terus dari segi kedisiplinan waktunya, khususnya dari segi hal dalam doa gitu, setelah doa kerja, pokoknya teratur sekali. Terus dari segi makannya, jadi selama kami di sini tuh kami sangat bersyukur sekali ketemu dengan orang-orang yang ada di sini, karena menganggap kami sebagai keluarga dari Pasuruan ini. Kita kan dipercayakan untuk tinggal di asrama I. Bagaimana sih pengalaman Kakak Fib? Ceritakan bagaimana pengalaman hidup di asrama I itu. Satu kata dulu untuk asrama I. Mungkin satu katanya itu tetap meningkatkan interaksinya itu, interaksi dengan sesamanya itu sangat tinggi sekali. Dengan ini yang kalau saya lihat itu anak asrama itu tidak ada yang istilahnya egois,
atau pendiam gitu kan, tidak ada yang gitu. Tapi mereka itu ramah dalam hal menerima kita, terus menyapa kita dan merindukan bertamu di kamar kita. Jadi ya rasanya welcome gitu. Oh ya silakan gitu. Terus dari segi ininya kedisiplinan waktu untuk jam makan, bagaimana rasanya antri untuk mau ambil makan pagi, makan malam ya. Terus dari segi hal doanya, kita kan ada juga ikut ininya di bagian pelafalan itu yang untuk lagunya, lagu-lagu yang non muslim punya. Terus kita juga ikut bagian dalam itu. Kita juga ada yang ini giliran lagunya itu. Perbedaan tinggal di kos di sana dengan di asrama itu apa ya? Oh iya, kalau di kos itu kan kita kan menggunakan waktunya itu bebas, tidak teratur gitu kan. Kadang ada belajar, kalau tidak, terus makannya tidak ada teratur. Kalau di asrama itu teratur sekali. Terus dari segi belajarnya itu. Belajarnya itu ya. Iya. Jadi belajarnya mereka sudah termasuk dalam jadwal semua. Iya, jadwal semua. Jadi itu hal yang positif yang kita harus bawa pulang ya. Harus bawa pulang. Harus bawa pulang. Pokoknya yang bagian literasi membaca. Kalau anak-anak di asrama itu kreatif sekali. Kreatif ya. Iya. Lalu pesannya di sini kan yang seperti yang diceritakan oleh Kak Ocin tadi multikultural ya. Bagaimana sih pesan Kakak Ocin berkaitan dengan multikultural itu? Secara kan kita ini dari agama yang berbeda, hidup di tengah saudara-saudara kita yang muslim. Bagaimana teman-teman berpesan dari apa yang teman-teman alami selama ini? Baik, terima kasih Kakak Mita. Jadi pertama-tama tuh sekedar saya menambahkan lagi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman terkait kegiatan di sini. Itu yang menariknya itu kami terlibat dalam kegiatan Madin. Madin itu semacam sekolah formal untuk teman-teman santri. Seperti itu. Jadi di sana tuh belajar tentang bahasa Arab ya. Bukan hanya itu, pokoknya pendalaman iman, intinya seperti itu. Lalu yang kedua tuh kegiatan wayang kulit. Itu dimana kakak Ina dan juga itu terlibat mengambil bagian dalam kegiatan wayang kulit. Selain itu kegiatan pasopati. Jadi kita dipercayakan untuk terlibat dalam 2 kegiatan, yaitu paduan suara dengan kegiatan tarian, kolaborasi dengan UKM tari yang ada di Yudharta. Selain itu kegiatan lainnya itu kita juga terlibat dalam kegiatan OSPRODI PAI atau Pendidikan Agama Islam, di mana dalam kegiatan ini kami melihat bahwa maksudnya teman-teman yang ada di sini baik dari dosennya semuanya itu sangat menghargai kita, meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda. Mana kita kan agama Katolik, sedangkan di sini mayoritas Muslim. Jadi mereka tuh sangat menghargai sekali yang namanya perbedaan, sesuai dengan ini nama universitas mereka tuh The Multicultural University. Ya, jadi itu sangat menarik sekali. Dan pesan dari saya yaitu khususnya bagi anak-anak muda, teruslah memperjuangkan yang namanya itu rasa toleransi. Harus itu diperjuangkan terus. Harus jadi orang muda yang memiliki jiwa nasionalisme. Ya, seperti itu dari saya kira-kira. Dari teman-teman, kalau dari saya pesan untuk anak muda, yang paling pertama itu tanamkan rasa toleransi. Kalau kita tanamkan toleransi itu pasti hidup kita akan damai. Tidak ada yang bertengkar. Gitu. Mungkin itu dari saya. Dari Kina? Kalau pesan dari saya sebagai anak muda dan juga calon pendidik, kita harus mendidik anak didik kita, generasi muda, agar mereka saling menghargai, saling menghormati sesama manusia, khususnya mereka yang berbeda agama, berbeda budaya, dan jadikan mereka semua adalah saudara kita. Kenita? Udah disampaikan. Oke. Jadi perbedaan itu mutlak dari Tuhan yang tidak seharusnya diperdebatkan atau menjadi satu masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai peluang untuk kita melihat dunia ini sebagai dunia yang luas dan
perbedaan itu yang membuat kita maju dan terus maju sebagai warga negara Indonesia. Teman-teman, sekian untuk podcast kali ini. Mungkin ada kata-kata yang salah, penyebutan nama yang salah, kami mohon maaf. Kami dari tim MBKM Magang Lintas Iman Pondok Pesantren Ngalah mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, terima kasih.